Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Leoni Satukan, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Belimbing. Saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024, LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMP Negeri 1 Belimbing. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 semester ganjil dengan materi pokok kemampuanku terbatas. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. 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 Berdiri, siap. Beri salam para guru. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Nah, terima kasih ya kalian semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Semuanya bisa hadir di kelas ini. Sebelum melanjutkan pertemuan kita, Ibu absen dulu. Ya. Ibu presensi dulu. Angelinus Nanang, Hadir, Bu. Jeko, Hadir, Bu. Antonius Melki, Hadir, Bu. Brigita. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Oke. Tetap semangat ya. Oke. Mari kita berdoa dulu. Siapa yang bertugas doa minggu lalu? Yang Ibu tugaskan? Oke, silahkan. Ambil sikap doa, kita buka dulu dengan doa bersama. Marilah kita bersatu dalam doa dan Kepada Roh Kudus. Amin. pada hari ini kami ingin belajar. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini. Berkatilah kami pada hari ini yang ingin belajar. Semoga hari ini kami bisa mendengarkan perkataan Tuhan yang Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Vila. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Materi kita untuk hari ini adalah kemampuanku terbatas, ya. Jadi kita akan belajar materi tentang kemampuanku terbatas. Oke. Nah, dari materi kemampuanku terbatas ini tujuannya nanti kalian akan semakin memahami keterbatasan yang kalian miliki. Bukan hanya keterbatasan kita saja, tapi juga keterbatasan teman-teman yang ada di sekitar kita ya. Karena kita di sini semuanya beragam. Oke. Nah, untuk KKTP melalui kemampuan nanti bernalar kritis, kalian nanti akan bisa, harapannya kalian bisa mengidentifikasi, mengelompokkan apa saja keterbatasan yang kalian miliki ya. Lalu nanti lewat kita juga nanti akan ada diskusi. Lewat diskusi kalian juga bisa menyimpulkan apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan. Apalagi kita hidup di lingkungan yang beragam ya, teman-temanmu dengan teman yang beragama lain. Jadi dalam satu kelas tidak hanya Katolik saja, tapi ada agama yang lain. Dan pada akhirnya kalian nanti bisa membuat sebuah doa untuk teman yang mengalami keterbatasan. Baik. Nah, kita mengulang dulu pelajaran minggu yang lalu. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih. Oke. Apa materi pelajaran minggu yang lalu? Aku memiliki kemampuan. Bagus sekali ya. Aku memiliki kemampuan. Apa arti kemampuan? Ayo. Kelebihan.
bakat, talenta, kepandaian. Bagus sekali. Apa kemampuan yang dimiliki manusia? Pandai main voli, nyanyi, nari, melukis, mengukir. Banyak ya kemampuan yang dimiliki manusia. Baik. Nah, yang berikutnya, selama pembelajaran hari ini tetap semangat ya. Oke? Semangat? Oke. Nah, karena nanti kita akan belajar kekurangan yang dimiliki bukan menjadi penghalang untuk mencapai kesuksesan. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau ngajak kalian juga untuk bernyanyi. Semuanya sekarang berdiri. Tahu lagu ini ya? Oke, tepuk tangan boleh. Orang buta duduk minta tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, dia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Dia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Dia bangunlah, Yesus menyembuhkan. Oke, bukan karena kasih-Nya. Oke, tepuk tangan. Boleh duduk. Nah, sekarang Ibu akan bertanya ya, nanti dijawab ya. Ibu cek dulu asesmen awal. Apakah keterbatasan sama artinya dengan kekurangan? Kalau jawabannya sama, angkat tangan. Apakah sama keterbatasan sama dengan kekurangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Apakah dalam setiap pribadi manusia ada keterbatasan? Ada. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap ya. Apakah pemalu termasuk keterbatasan fisik? Ayo. Pemalu termasuk tidak keterbatasan fisik? Angkat tangan. Yang jawab tidak, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, sekarang apa kira-kira keterbatasan yang kamu miliki? Ayo. Yang ada dalam dirimu. Apa? Ayo. Siapa yang jawab? Ayo. Iya, apa? Nggak bisa main bola. Siapa lagi yang jawab? Nggak bisa menari. Ada lagi yang lain? Ayo. Ya. Kenapa? Penglihatannya kurang jelas. Apalagi? Apalagi ayo kekurangan yang ada dalam diri. Iya. Tidak bisa main biola. Ya, jadi tidak bisa ya membedakan ya. Mana itu kekurangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Bagaimana jika kita dilahirkan tanpa tidak punya kaki, tidak punya tangan, lalu kita juga dalam kondisi buta? Bagaimana rasanya? Tidak berdaya, apalagi malu dengan teman-teman di sekitar ya. Jadi pasti ya kita akan mengalami kekurangan ya. Ketika kita mengalami kekurangan, pasti kita akan merasa malu, minder ya dengan teman-teman yang ada di sekitar. Bagus. Nah, dari pelajaran kita hari ini, pemahaman bermaknanya, kita akan memahami keterbatasan yang dialami
bukan menjadi penghalang, tetapi untuk menumbuhkan nilai kerendahan hati, toleransi, dan saling menghargai. Karena kekurangan merupakan bagian dari keunikan manusia. Ya. Nah, hari ini nanti Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video. Lalu nanti membaca kitab suci, diskusi, presentasi. Lalu pada akhirnya kita akan membuat kesimpulan bersama ya. Paham sampai di sini? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, bertanya lagi. Ayo, siapa yang mau bertanya silahkan. Ya. Contoh keterbatasan fisik, siapa yang bisa jawab? Apa contoh keterbatasan fisik? Buta, lumpuh, apa lagi? Bisu, cacat, tuli ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Apa saja contoh keterbatasan psikis? Ayo. Kalau psikis apa? Mental. Kalau pemalu keterbatasan bukan? Keterbatasan, pemalu, lalu apa lagi? Tertutup, apa lagi? Introvert, banyak ya. Nah, itu juga keterbatasan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti. Nanti Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu. Siapa di sini yang suka nonton, angkat tangan. Yang suka nonton? Ya, yang suka nonton siapa? Oke, turunkan tangannya. Yang lebih suka baca, angkat tangan. Oke ya. Nah, nanti yang suka nonton akan Ibu putarkan video. Tapi nanti yang lebih suka membaca, Ibu akan kasih cerita pendek ya. Jadi nanti kalian silahkan membaca di meja kalian masing-masing. Siapa tadi? Satu lagi tadi siapa? Nah, yang sudah dapat ceritanya boleh ya sambil membaca. Dan yang lain yang lebih suka nonton, berarti kamu punya gaya belajar visual, Ibu akan putarkan kalian video. Diamati ya videonya. พ่อที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ เป็นอะไร
ที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณให้ประกันชีวิต Oke, baik. Sudah selesai ya videonya. Yang membaca sudah selesai dibaca ceritanya? Oke. Nah, ini ya. Ibu ada beberapa pertanyaan nih berkaitan dengan video tadi. Siapakah tokoh dalam video itu? Ayo. Seorang ayah dan remaja. Ya, remaja putri ya. Seorang ayah dan remajanya dan anak putrinya dan putrinya. Apa keterbatasan yang dimiliki ayahnya? Bisu dan tuli. Bagus ya. Nah, apa reaksi lingkungan di sekitarnya ketika melihat keterbatasan yang dimiliki oleh ayahnya? Lingkungan di sekitarnya reaksinya adalah membuli ya. Mereka teman-temannya mengolok karena dia punya seorang ayah yang bisu dan tuli. Apakah kalian pernah dibully? Nah, apa rasanya ketika dibully? Sakit hati ya, malu, marah dan sebagainya ya. Nah, sebagai anak Katolik, Ibu tanya, berdosa tidak jika kita membuli teman? Nah, ya, itu kita sebagai anak Katolik membuli itu termasuk dosa ya, karena kita membuat teman kita lalu putus asa, hilang harapan. Nah, anak-anak, nanti kita akan masuk dalam kelompok diskusi, tapi sebelumnya Ibu minta kalian semuanya berdiri. Kita buat dulu tepuk semangat ya, sebentar. Biar kita semangat ya belajar hari ini. Oke. Kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi lebih semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Yang bawa kitab suci angkat tangan. Siapa yang bawa kitab suci? Oke. Yang tidak bawa angkat tangan. Oke, yang tidak bawa, silahkan maju ke depan. Ibu sudah siapkan QR code ya. Silahkan di-scan, nanti di situ ada Alkitab. Ada kitab suci yang bisa kita baca bersama. Nah, silahkan maju. Yang tidak bawa kitab suci. Yang bawa kitab suci siapkan dari Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 8 dan Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Sudah? Yang scan sudah? Oke. Silahkan yang membaca Domitila dan Mario, langsung saja Mario. Domitila membaca dari kitab Yeremia dan Mario dari Injil Lukas. Nanti ketika teman menyebutkan demikianlah sabda Tuhan, kita jawab bersama-sama. Oke. Ayo, Domitila. Bacaan dari kitab Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah. Bacaan dari Injil Lukas. Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi yang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Boleh duduk. Terima kasih ya Mario dan Domitila.
Nah, sekarang kita akan masuk dalam kelompok. Kita bagi dulu kelompok diskusinya. Mulai berhitung dari Brigita. 1, 2, 3, 4, Sampai 4 ya, Victor. 2, 3, 1, 3, 4. Oke, sekarang yang satu boleh duduk di kelompoknya. Boleh berpindah mejanya. Ya, satu sini, 2 di tengah, 3 di sebelah kiri Ibu ya. Kelompok 1 di sini pindah. Mejanya enggak usah dipindahkan. Hanya dia dihadapkan ya, diputar berhadapan saja. Mejanya diputar berhadapan, Fanny. Diputar berhadapan. Densia di depan. Ya, seperti Victor gini. Yang kelompok 3 di sini. Oke. Ibu sudah bagikan, ada bawa HP kan? Ibu sudah pesan bawa HP? Ada ya? Ibu sudah bagikan juga link LKPD-nya. Buka sekarang grup. Di grup itu Ibu sudah bagikan linknya. Boleh dibuka linknya. Ibu juga siapkan ya, nanti yang harus dikerjakan. Sudah? Nah, LKPD-nya sudah dibuka linknya? Oke, sekarang boleh dikerjakan. Ya. Dicari jawabannya bersama, boleh dikerjakan ya. Mana ada pertanyaan? Nah, dibaca dulu tadi kita sucinya, nanti baru itu ya. Cari apa kira-kira pesannya. Lihat kita sucinya. Ada pertanyaan? Yang mana yang mau ditanyakan? Ya, coba sambil dibaca ya, kita sucinya ini ya. Oke. Udah, agak rapat, dirapatkan. Udah cari itunya ya. Ini mana tadi? Ayat berapa? Yeremia dan Injil Lukas. Ya. Dari Injil Lukas 25. Oke. Baik. Sudah semua? Oke. Nah, ini ya tadi kita udah mengerjakannya di LKPD. Nah, sebelum nanti mempresentasikan, Ibu tanya dulu. Apa kira-kira tindakan yang tepat untuk mengatasi keterbatasan yang kita miliki? Ayo, setiap kelompok. Apa kira-kira? Jangan menyerah. Tidak mudah menyerah. Tetap bersyukur. Kelompok lain? menerima kekurangan dengan ikhlas. Menerima kekurangan dengan ikhlas. Lalu? Tidak malu pada kekurangan yang dimiliki. Bagus sekali. Ya, habis ini siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nanti kelompok 1 menjawab nomor 1 dan 2. Kelompok 2 menjawab nomor 3 dan 4. Kelompok 3 menjawab nomor 5 situ ya. Oke. Nah, sekarang boleh maju dari kelompok 1 dulu. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti setelah itu ditempelkan ya. Brigita, siapkan dulu Brigita. Sambil dibacakan. Udah tadi Ibu itu. Nomor 1.
Apa keterbatasan yang dimiliki Yeremia dan Lewi? Yeremia merasa belum pantas menjadi nabi karena tidak pandai bicara dan masih muda. Lewi, pemungut cukai, huruf panggil oleh Yesus Dikasih tanda. dalam karya pewartaan. 2. Bagaimana sikap Allah kepada mereka? Allah tetap menerima mereka walaupun mereka telah berbuat dosa. Oke, terima kasih. Boleh ditempel. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Udah? Oke. Oke. Siapa yang menanggapi kelompok 1? Kelompok 1 ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju. Ayo. Kita beri tepuk tangan kelompok 2. Ayo, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Pesan Siapkan. apa yang bisa kalian petik dari kisah tokoh dalam kitab suci? Jangan malu jika memiliki kekurangan. Ya. Jelaskan sikap yang benar dalam menyikapi keterbatasan yang dimiliki berdasarkan pesan kitab suci. Rendah hati, percaya diri, dan terus berlatih. Oke. Boleh tempel jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa yang menanggapi kelompok 2? Oke, silakan. Oke. Sekarang maju kelompok 1, beri tepuk tangan. Kelompok 3, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Berilah kesimpulan berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterbatasan. Pantang menyerah, terus berlatih, percaya diri, dan insecure, menerima kekurangan teman, menghargai teman, dan insecure. Oke, sudah? Sudah? Oke, tempelkan di situ. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Siapa yang menanggapi dari kelompok 3? Oke, silakan. Kelompok ini sudah tepat. Kelompok ini sudah tepat ya jawabannya ya dalam memberikan jawaban. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Nah, kita sudah diskusi. Nah, tadi dari hasil diskusi kita bisa menyimpulkan poin-poin penting ya. Yang pertama, macam-macam keterbatasan. Keterbatasan apa saja? Keterbatasan secara fisik, keterbatasan secara intelektual, lalu psikologi atau mental. Kalau fisik contohnya apa? Bisu, tuli. Kalau psikis, mental, pemalu, introvert. Kalau keterbatasan intelektual, berpikir lambat, susah mengerti, sulit mengerti ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, ada orang yang menghadapi keterbatasan itu secara negatif dan secara positif ya. Kalau negatif dia minder, akan menyebabkan dia menjadi minder, munafik begitu ya. Nah, kalau positif apa? Menerima diri apa adanya. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah belajar juga dari tokoh kitab suci. Siapa saja tokohnya? Yeremia dan Lewi. Yeremia apa kekurangan yang dimilikinya? Apa? Belum, karena dia tidak bisa bicara. Dia merasa dirinya masih muda. Kalau Lewi? Pemungut cukai yang korup, begitu ya. Nah, kita belajar dari Yeremia dan Lewi. Meskipun punya kekurangan, mereka tetap mau mengikuti siapa? Yesus. Ya, baik. Terima kasih. Nah, kita sudah masuk dalam kegiatan penutup. Ya, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Ya, kesimpulan kita secara bersama-sama.
Nah, boleh dari kelompok 1 dulu, apa kira-kira kesimpulan kita hari ini? Keterbatasan sama dengan kekurangan. Bagus. Dari kelompok 2, apa lagi? Kelompok 2, keterbatasan yang dimiliki manusia, ya, terus merupakan anugerah dari Tuhan. Masih ada yang lain, ayo. Oke, apa? Kekurangan tidak menjadi penghalang. Masih ada yang lain? Ya, apa? Tetap percaya diri dengan kekurangan yang dimiliki. Tetap percaya diri. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Kekurangan mengajarkan tentang kesabaran, rendah hati, dan apa tadi, Brensia? Dan empati. Oke. Ini ya, kita sudah simpulkan bersama. Kita sudah membuat kesimpulan bersama. Nah, ini dia ya. Kesimpulan yang sudah kita dapatkan, sikap positif terhadap kekurangan, terus berlatih, tidak putus asa, dan membangun kepercayaan diri. Nah, sekarang kita masuk pada refleksi. Nanti Ibu akan bertanya, kalian silakan jawab. Apakah sudah paham dengan materi aku memiliki keterbatasan? Sudah. Oke, bagus. Sudahkah mengatasi keterbatasan yang dimiliki? Sudah. Bersediakah berteman dengan orang yang mengalami keterbatasan? Bersedia. Bagus. Pernahkah bersyukur atas keterbatasan yang kita miliki? Pernah. Bersyukur. Nah, sekarang kira-kira gimana cara kita mengatasi keterbatasan? Ayo jawab. Ya, silakan. Menerima kekurangan dengan ikhlas. Apa lagi? Tidak malu pada kekurangan yang dimiliki. Masih ada yang lain? Tetap percaya diri. Ayo, masih ada? Pantang menyerah, terus berusaha, dan juga mau bertanya ya. Masuk dalam kelompok tertentu, itu juga salah satu cara kita untuk mengatasi keterbatasan. Oke. Nah, untuk minggu depan, Ibu akan kasih tugas untuk minggu depan. Silahkan nanti kalian merangkum dari buku siswa. Dilihat dulu buku siswanya. Buku paketnya dicek dulu. Halaman 51 sampai 61 dibuka. Halaman 51 sampai 61. Sudah ya? Minggu depan tema kita pelajaran minggu yang akan datang, peran keluarga bagi perkembanganku. Nanti silahkan kalian merangkum dari halaman 51 sampai 61, ya. Oke. Nah, setelah ini silahkan kalian buka link, dibuka lagi HP-nya. Ibu sudah sharekan link di grup kita. Silahkan mengerjakan asesmen sumatif di situ, ya. Silahkan dikerjakan asesmen sumatifnya. Ada 20 soal pilihan ganda, boleh dikerjakan dari sekarang. Sudah? Oke, sudah semua ya? Oke. Nah, anak-anak, pesan untuk materi hari ini, motivasinya, yang terbaik bukan dia yang datang dengan kelebihannya, melainkan dia yang tidak pergi dengan segala kekurangannya, tetapi terus belajar dan mau berusaha. Nah, terima kasih untuk keterlibatan kalian semua pada pembelajaran hari ini. Semuanya bekerja sama dengan baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Harapan Ibu ke depannya tetap terus semangat dan terus semangat gitu ya untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya nanti tadi udah Ibu sampaikan di penugasan, kita akan belajar tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Baik. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Silakan yang bertugas doa, maju. Kita ambil sikap doa.
Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu sehingga kami bisa melewati proses pembelajaran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Jeko. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Oke. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu yang akan datang. Habis ini silakan disiapkan lalu boleh istirahat ya. Berdiri, siap. Beri salam pada guru. Selamat pagi semuanya. Oke.